Saya kayak orang pucat gitu, saya merasa berat amat sakit diabetes. Gimana ya Tuhan ya, karena badan saya udah nggak enak gitu. Kalau misalnya sampai saya nggak kuat, saya dipanggil Tuhan, kayaknya saya belum siap, belum bisa meninggalkan keluarga saya gitu. Perkenalkan, nama saya Budianto Teguh, umur saya 58 tahun. Saya mempunyai 1 putra dan 2 putri. Sibukan saya sehari-hari, karena saya sekarang sudah pensiun dari pekerjaan, saya sehari-harinya itu saya trading saham. Sama ngurusin anak angkat saya itu, ikan-ikan itu. Pelihara ikan gitu ya. Awalnya sih juga nggak bisa melek, nggak bisa lihat matahari gitu ya. Istri saya itu yang memaksa saya, ayo harus ke dokter, harus ke dokter. Setelah di ronsen di USG, itu ternyata ada pendarahan di otak saya. Itu saya mengalami pendarahan di pinggiran di sini. Dan dokter mengatakan itu harus dioperasi. Nah, setelah saya operasi, mulai timbul gejalanya tuh, sering aus dan mau buang air kecil. Belum sadar tuh bahwa itu gejala diabetes saya tinggi lagi. Begitu dites saya sendiri kaget, ada tulisannya H. Pikir H itu high kali ya, ketinggian. Jadi diukur lagi ternyata 500 lebih gula darah saya. HbA1c saya 11,7%. Udah pingsan tuh mestinya, katanya udah nggak bisa kerja atau apa gitu, udah kondisinya gitu, koma katanya. Saya sering haus dan sering buang air kecil. Saya minum 5 menit atau 10 menit pasti mau kencing. Kalau dihitung sehari 30-an kali gitu, saya pasti mau ke WC, mau minum WC, minum WC. Minuman normal-normal aja, tapi nggak lama kemudian pasti mau buang air kecil gitu. Dan karena kamar saya di lantai atas, saya kalau naik tangga, padahal tangganya nggak begituin, cepat sekali capek, ngos-ngosan gitu istilahnya. Kaki itu terasa berat sekali, saya rontok banyak. Waduh, saya pikir kayak orang sakit kanker gitu. Kaki saya itu mulai timbul ada bintik-bintik merah. Mata saya melihat orang jadi gurem, wah bukan yang diganggunya gitu. Kadang-kadang juga naik motor atau nyetir mobil gitu ya, itu yang mesti hati-hati. Jadi, tapi yang bikin saya makin parah, berat tubuh saya itu turun sampai 14 kilo dalam waktu 1 bulan. Dulu berat badan saya 114 kilo. Jadi begitu saya timbang terakhir itu sampai 90 kilo. Padahal makan normal. Maksudnya saya bukan nggak kurang-kurangin makan. Sampai akhir temen saya yang ngomong gini, kok Pak Budi badannya kurus sekali ya sekarang ya. Pertama dokter itu dikasih minum obat gulanya 3 kali sehari. Minum obat 1 bulan kemudian diperiksa ternyata masih tinggi juga. Saya punya perasaan orang kalau minum obat tuh malah cepet mati kayaknya gitu, karena dimakanin kimia mulu gitu. Waduh, begitu dokter bilang, wah bapak harus suntik insulin nih, HbA1c-nya nggak turun. Langsung saya kayak orang pucat gitu, saya merasa berat amat sakit diabetes saya gitu ya. Karena teman saya udah cerita adiknya sakit diabetes, disuntik insulin malah mati katanya. Saya mikir lagi, kan saya harus suntik sendiri. Waduh, karena saya punya trauma suntik. Melihat suntikan aja serem, saya merasa berat. Jadi saya minta sama dokternya, dok, ini kasih waktu sama saya dah sebulan lagi dok. Saya berusaha nih, kalau sampai sebulan lagi nggak turun, baru deh. Gimana ya Tuhan ya, karena badan saya udah nggak enak gitu. Mau kegiatan apa juga serba salah gitu, istilahnya gitu. Gejalanya nggak hilang, belum ada perbaikan sama sekali gitu. Saya berdoa dengan Tuhan itu, minta apa jalan keluar dari sakit saya ini. Satu, kalau sampai masuk rumah sakit butuh biaya banyak. Saya sampai pikiran ngerepotin harus masuk rumah sakit, karena saya dulu waktu operasi aja saya udah habisin banyak sekali gitu. Kalau sakit pasti saya repot. Disuruh minum obat lah, disuruh pantang inilah, obat pasti ngeluar biaya. Kedua, kalau sampai saya dipanggil Tuhan, kayaknya saya belum siap,
belum bisa meninggalkan keluarga saya gitu. Karena kami sekeluarga kan akrab gitu, sering kumpul apa gitu. Nah, apalagi takutnya mulai dari saya turun ke anak gitu. Mulainya dari saya gitu, keturunannya gitu. Setelah saya disuruh suntik insulin itu, kalau 1 bulan nggak turun juga, berarti di insulin nih yang kena nih. Jadi istri saya cari gitu. Nah, kebetulan dia lagi buka IG, nongol lah testimoni M-Ganik gitu. Lalu dia cerita ke saya, ini loh banyak yang sembuh nih, 2 bulan normal. Terus ada yang sampai nggak minum obat katanya. Oh ya udah, jadi berarti saya cobalah, saya berani karena sesuai sama kondisi saya gitu. Oh, coba M-Ganik dulu sampai kira-kira sebulan, karena kan saya harus periksa lagi ke dokter 1 bulan. Nah, setelah saya periksa, ternyata puji Tuhan, glukosa puasa saya 101, lalu setelah makan 125, lalu HbA1c saya dari tadinya 11,7 menjadi 8,9. Biasanya HbA1c itu sekali turunnya ya, 3 bulanan itu kalau mau turun. Ini dalam 1 bulan aja udah turun segitu, lumayan. Hasil tes saya dan bagus dan kondisi saya udah balik pulih. Dokter sampai kaget. Loh kok Pak bisa cepet amat, normal katanya 1 bulan. Saya udah nggak disuruh pakai insulin. Pujian saya bilang, nah inilah keberhasilannya. Saya punya keyakinan bahwa M-Ganik ini mampu. Setelah minum M-Ganik normal seperti biasa lagi, nggak haus, nggak kencing. Paling kalau saya mau ke WC atau minum pun juga normal aja. Rambut yang tadinya rontok, tapi sekarang udah nggak sama sekali gitu. Melihat orang udah normal semuanya, jelas sekarang gitu. Tadinya nongol bintik merah-merah itu hilang semuanya gitu. Jadi semua gejala-gejala saya itu semuanya tuntas, nafas juga normal. Berat badan saya sudah berangsur-angsur naik tangga sekarang normal. Jadi udah bisa lari-lari, naik tangga juga. Begitu saya minum M-Ganik, obat dari 3 kali sehari udah turun 1 kali. Nah itulah yang saya bikin makin yakin. Jadi saya pakai terus gitu M-Ganik ini gitu. Yang paling senangnya saya adalah itu saya bisa aktivitas lagi dan saya nggak cemas lagi memikirin macem-macem gitu ya. Ini itu yang hebatnya M-Ganik. Terima kasih gitu, M-Ganik. Harapan ke depan saya adalah saya lebih bisa beraktivitas. Di hari tua saya tidak banyak diam. Saya bebas melakukan apa saja yang sesuai dengan kesenangan saya. Dan bisa terus berkumpul bersama keluarga. Saya selalu berdoa supaya Tuhan kasih panjang umur. Saya punya 3 kiat. Pertama, jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Kedua, beriman bahwa M-Ganik ini sanggup menyembuhkan diabetes kita. Dan ketiga, minum M-Ganik ini secara teratur dan disiplin. Saya yakin dan percaya pasti akan sembuh, akan turun normal seperti saya. Semenjak minum M-Ganik, saya hidup lebih tenang.